Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Vidya Spay di Jurnal Jalan Spay. Pada video kali ini, Vidya mau berbagi tips and trik gimana caranya belajar bahasa Inggris secara otodidak. Kenapa Vidya mau membagikan tips and trik belajar bahasa Inggris secara otodidak? Bukan berarti kemampuan bahasa Inggris Vidya udah bagus banget loh ya. Vidya masih terus sampai hari ini meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris Vidya juga gitu. Terus yang kedua, kenapa Vidya bagiin tips and trik belajar bahasa Inggris? Bukan berarti Vidya mau ngajak teman-teman udah deh otodidak aja, gak usah les, bukan gitu ya. Untuk teman-teman yang memang punya waktu yang banyak dan punya kemampuan finansial yang cukup dan punya waktu yang cukup, Vidya tetap saranin teman-teman untuk ngikutin les bahasa Inggris atau English course. Tapi untuk teman-teman yang senasib sama sependeritaan dengan Vidya, kok sependeritaan? Senasib dan apa dong? Senasib dan perjuangan aja, bukan senasib dan seperjuangan, bukan senasib dan sependeritaan. Senasib dan seperjuangan sama Vidya yang memang gak punya waktu yang cukup dan gak punya finansial yang cukup untuk mengikuti English courses, Vidya saranin tetap semangat dan tetap belajar bahasa Inggris secara otodidak. Yang pertama, try to be closer to English. Teman-teman bisa berusaha setiap hari itu untuk lebih dekat, lebih paham, lebih memahami bahasa Inggris gitu ya. Ada satu peribahasa mengatakan kalau tak kenal maka tak sayang. Jadi teman-teman berusaha kenal lebih dekat bahasa Inggris. Istilahnya PDKT sama bahasa Inggris. Gimana caranya? Pagi-pagi teman-teman bisa mulai baca koran yang bertuliskan teksnya bahasa Inggris. Di Indonesia ada Jakarta Post ya, atau Jakarta Globe. Teman-teman bisa baca berita dunia seperti Al Jazeera, kemudian teman-teman juga bisa membaca New York Times, atau teman-teman bisa membaca artikel dari British Council, dan seterusnya. Atau teman-teman bisa baca Straits Times Singapore, Straits Times dari beberapa negara lain. Kemudian teman-teman bisa mulai baca newspaper di pagi hari dengan membuka beberapa newspaper yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Secara tidak langsung teman-teman akan increase vocabulary. Kemudian yang kedua, teman-teman akan menemukan kata-kata yang susah gitu kan, yang setiap hari teman-teman bisa nambah increase vocabulary teman-teman. Dari Hollywood gitu ya, film-film dokumenter dan seterusnya. Bahkan sekarang teman-teman bisa dapat film-film yang udah lama sebenarnya di YouTube gitu ya. Jadi coba teman-teman hide subtitlenya atau matikan subtitlenya. Kemudian teman-teman berusaha sekuat tenaga untuk memahami komunikasi aktris dan aktor yang ada di film tersebut. Dengan begitu sebenarnya teman-teman meningkatkan kemampuan listening teman-teman. Kalau tadi di pagi hari teman-teman baca koran, sebenarnya teman-teman secara nggak langsung selain increase vocabulary, teman-teman juga increase kecepatan membaca bahasa Inggris gitu ya, reading gitu. Kemudian kalau nonton film sebenarnya increase kemampuan listening teman-teman gitu dalam bahasa Inggris. Di situ juga teman-teman akan increase vocabulary teman-teman. Kalau tadi dari mata gitu ya, kita membaca gitu, kita juga belajar. Kalau dari membaca kita belajar ya spellingnya setiap kata itu seperti apa. Tapi kalau dari nonton film, kita mendengarkan dialog atau percakapan dari dua aktris atau dua aktor atau aktris dan aktor yang sedang berkomunikasi, secara tidak langsung kita increase vocabulary, increase juga kemampuan berbahasa Inggris kita, dan juga secara nggak langsung kita belajar pronunciation. Jadi gimana mempronounce kata-kata di dalam bahasa Inggris gitu. Oke. Nah, dalam pronunciation sendiri sebenarnya itu kita bisa nemu banyak banget pronunciation ya, bahwa setiap native speaker yang berasal dari negara berbeda biasanya mereka
cara mereka mengucapkan kata itu berbeda. Kayak kita waktu nonton film Harry Potter sama kita nonton beberapa film apa dong yang Hollywood, mungkin cara mereka mengucapkan kata itu sedikit beda gitu ya. Karena mereka itu punya yang namanya accent atau dialek dari negara masing-masingnya. Kayak kita ya, orang Sunda ngomongnya beda sama orang Jawa dan seterusnya. Dan setiap selain accent dan dialek itu sebenarnya beberapa orang itu di setiap negara itu punya kecenderungan gitu. Kayak kita kalau ngomong nasi goreng gitu, kita bisa jelas banget. Tapi kalau kita minta beberapa orang asing untuk ngomong nasi goreng, ketemu R dan eng bersamaan, kemungkinan itu susah. Sering banget kita dengar bule ngomong nasi goyeng, ya kan? Jadi memang setiap kita juga akan menemukan yang namanya barrier gitu ya. Sebenarnya orang Indonesia akan merasa kesulitan ketika kita ketemu konsonan yang lebih dari satu gitu. Kita kadang bingung, panik gimana ngucapinnya gitu. Ketika kita ketemu yang namanya konsonan, 3 konsonan berdekatan gitu ya, atau bersamaan gitu. Ya menurut saya sih itu sesuatu yang bisa dipelajari sebenarnya. Tapi kita juga punya dialek bahasa Inggris yang berbeda-beda, dialek daerah yang berbeda-beda, kita punya aksen ya kan yang berbeda-beda juga. Orang Sunda sama orang Jawa beda, orang Sunda suaranya kayak berlagu, orang Jawa medok gitu ya. Terus kemudian kita juga punya barrier gitu. Lidah kita tuh punya barrier gitu. Mungkin ada beberapa orang susah ngomong R, susah ngomong eng, dan seterusnya. Sebisa mungkin biasakan menggunakan bahasa Inggris dalam daily conversation. Atau teman-teman membiasakan bahasa Inggris, misalnya HP, handphone teman-teman disetting menggunakan language-nya menggunakan bahasa Inggris. Kemudian laptop teman-teman gitu ya. Secara tidak langsung nanti teman-teman akan merasa lebih dekat, lebih kenal dengan bahasa Inggris gitu. Saya sering men-set dari pertama kali saya punya handphone, itu selalu saya setting dalam bahasa Inggris. Bukan berarti sok Inggris ya. Memang dari awal tuh saya sebenarnya nggak terlalu paham gitu untuk men-set bahasa di handphone, tapi lama-kelamaan saya lebih familiar dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Seperti kalau saya buka handphone, saya lebih mudah untuk menemukan setting daripada setelan. Nah, setting itu kan berarti bahasa Inggris, menggunakan kata bahasa Inggris yang artinya pengaturan. Sedangkan kalau kita setting handphone kita menggunakan bahasa Indonesia, kita akan menemukan kata setelan gitu. Dan sebenarnya beberapa buku yang penulisnya itu bahasa Inggris ya, penulisnya bahasa Inggris, penulisnya adalah orang-orang yang berbahasa Inggris, itu akan lebih mudah dipahami buku-bukunya kalau kita baca original versionnya gitu. Kadang kalau kita baca translate-nya itu kadang maknanya itu bisa beda banget atau susah banget dipahami gitu. Jadi mencoba lebih dekat dengan men-set handphone teman-teman, men-set laptop teman-teman, dan juga practice English, use English for daily conversation, itu juga sangat membantu. Misal sama siapa dong? Sama siapa ya? Sama Bapak Ibu teman-teman bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Sama teman-teman nongkrong gitu kan, sama gebetan. Kalau nanti bahasa Inggrisnya nggak bagus, bisa-bisa ditolak gitu ya, sok banget gitu. Terus abis itu salah. Nggak masalah sih, siapa tahu gebetannya juga punya semangat bareng untuk belajar bahasa Inggris. Sama siapa lagi dong? Sama ya pokoknya sama siapa aja deh ya, teman-teman yang sering temui di sekitar teman-teman, atau teman-teman main ke satu objek pariwisata di mana di sana banyak native speaker dari mungkin orang yang berasal dari Australia, orang berasal dari Inggris, orang yang berasal dari Amerika. Ya keep practicing, jadi keep speaking, tetap berusaha bicara. Nah di situ teman-teman akan improve kemampuan teman-teman untuk berbicara. Berkaitan dengan kemampuan speaking tadi, teman-teman juga sebenarnya bisa mulai dengan nyanyi-nyanyi lagu barat. Itu secara nggak langsung teman-teman juga memperbaiki pronunciation teman-teman gitu. Jadi gimana pengucapannya yang bule banget, bukan bule ya, yang ala native speaker gitu. Terus kemudian teman-teman juga bisa apa lagi dong, mulai dengan ya mendengarkan beberapa, sebenarnya sekarang di YouTube sudah banyak banget ya
beberapa native speaker itu mengajarkan gimana sih cara mereka sebenarnya mengucapkan setiap kata dalam bahasa mereka gitu. Kita bisa belajar gitu. Bahkan ada beberapa YouTube tuh sangat membantu sekali. Saya sempat bertanya, kenapa sih bule itu kalau ngomong atau native speaker tuh kalau ngomong bisa sangat singkat sekali gitu. Kayak misalnya ada satu kata yang kalau kita ngucapinnya terasa panjang, tapi kenapa kalau native speaker mengucapkannya sangat singkat? Itu ternyata sudah ada YouTube-nya. Sudah ada orang yang membagikan tips and trick gimana memperpendek gitu cara pengucapan di YouTube gitu. Biar ngomongnya kita itu benar-benar ala native banget gitu. Tadi reading kita bisa improve dengan membaca koran, membaca majalah atau membaca artikel, membaca blog orang-orang yang menuliskan dalam bahasa Inggris. Kemudian speaking kita bisa improve dengan keep practicing it, keep using it in daily conversation, atau juga kita bisa menggunakannya ketika kita ngomong sama tembok, ketika kita ada di kamar mandi kita bisa nyanyi gitu ya. Terus kemudian yang ke berapa dong berarti reading, listening by watching movie gitu. Kemudian kita bisa dengar berita-berita yang disampaikan di YouTube atau di televisi yang disampaikan dalam bahasa Inggris dari BBC, Al Jazeera. Mereka punya news juga yang bisa kita dengarkan gitu. Terus kemudian speaking dengan daily conversation, reading dan writing. Jadi gimana improve writing? Ya udah teman-teman tinggal nulis aja. Jadi dengan teman-teman menulis itu sebenarnya teman-teman itu menambah kemampuan vocabulary teman-teman. Secara tidak langsung teman-teman belajar lebih kompleks ya, karena dalam menulis kita juga harus memperhatikan structure, tenses, sentences, dan juga grammar. Jadi teman-teman bisa mulai nulis puisi yang pendek-pendek, teman-teman juga bisa mulai nulis jurnal, teman-teman juga bisa nulis buku. Nah, sebenarnya teman-teman juga bisa, kalau teman-teman suka nulis novel, teman-teman bisa mulai dengan membaca novel yang dituliskan dalam bahasa Inggris. Oh, kira-kira kata-kata ini ataupun bentuk penulisan yang seperti ini yang sering digunakan oleh orang-orang atau penulis-penulis dari negara yang berbahasa Inggris begitu. Secara nggak langsung nanti teman-teman lebih familiar dengan bahasa Inggris, lebih mengenal lebih dekat gitu, lebih sayang terhadap bahasa Inggris. Yang kedua, setelah kita mencoba lebih dekat PDKT sama bahasa Inggris, yang kedua, tips kedua adalah belajar bahasa Inggris gitu. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris melalui buku-buku atau melalui blog di internet. Sekarang udah banyak banget ya, dan juga YouTube. Apa aja yang boleh dipelajari? Kalau video boleh saran, yang pertama yang penting banget dipelajari ketika kita mempelajari bahasa asing adalah structure. Structure itu paling penting. Teman-teman mau mempelajari bahasa apapun, start dari structure-nya dulu. Seperti kalau di bahasa Inggris itu structure itu kan kalau kalimat tanya atau kata tanya itu ada di depan. Sedangkan kalau Chinese kata tanyanya ada di belakang. Nanti berbeda lagi dengan bahasa Arab gitu kan. Jadi pertama adalah start pelajari structure-nya. Setelah structure, kalau saya boleh saran, karena structure ini paling penting dalam baik writing, speaking, listening maupun speaking ya. Karena dengan memahami structure itu sebenarnya sangat penting gitu. Kalau structure-nya salah, orang susah memahaminya. Setelah structure, pelajari sentences. Jadi ada banyak ragam sentences. Apakah pertanyaannya itu sebuah berita, atau pertanyaannya itu sebuah pertanyaan, atau sebuah pernyataan, atau sebuah perintah. Jadi pahami juga tipe-tipe sentences. Gimana cara penulisan structure-nya di setiap sentences yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah pelajari tenses. Kenapa tenses menjadi penting banget? Karena tenses ini memberi gambaran waktu. Apakah itu kejadiannya yesterday, today, the day before yesterday, tomorrow, or the day after tomorrow. Kemarin, lusa, bulan depan masih berlangsung atau tidak, atau sudah berakhir, dan seterusnya gitu kan. Coba kalau teman-teman gak mempelajari tenses, kemudian teman-teman mau ngomongin tentang mantan, krik 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 krik, terus lawan bicara teman-teman gak tahu sebenarnya ini dia ngomongin mantan yang balikan lagi atau mantan yang masih jalan sampai sekarang,
atau dia sudah jadi mantan atau belum jadi mantan sebenarnya gitu kan. So tenses become very important gitu, becomes very important gitu ya. Karena kita harus tahu, misalnya I went to New York, I go to New York, I will go to New York. Terus kemudian I have been living in New York since when, you can say, dan seterusnya. Jadi saya pernah pergi ke New York, I'm in New York, saya berada di New York, I will go to New York, ya kan. Terus kemudian saya sudah tinggal di New York sejak kapan. Nah, tenses play really important things ya. Jadi tenses itu play really important di semuanya, di percakapan, di speaking, listening, writing, and reading, ya kan? Karena itu sangat informatif. Kemudian yang keempat baru grammar. Bukan berarti saya mengecilkan makna grammar, tapi kalau kita start dari grammar gitu, biasanya kita tiba-tiba udah langsung males gitu. Karena kadang Vidya sendiri ngerasa gitu ya, ketika Vidya salah di grammarnya, orang asing itu masih sebenarnya paham apa yang Vidya katakan. Tapi kalau Vidya udah salah di structure, tenses, dan sentence, itu orang asing akan kesulitan paham. Apakah ini perintah, apa ini pernyataan, atau ini apa gitu ya. Jadi kalau grammar itu seperti misalnya the, an, itu penggunaannya seperti apa, dan masih banyak lagi. Kayak I put the book on the table berarti kan di atas meja gitu. I put the book in the table, mungkin in drawer gitu ya, karena mungkin di meja itu ada drawernya, ataupun selorokan, drawer, selorokan ya, apa bahasa Indonesianya selorokan? Ya itulah ya, dan seterusnya gitu. Nah, kebanyakan beberapa les di Indonesia itu ketika mereka mengajarkan itu tidak dimulai dari strukturnya dulu, tapi mereka membuat modulnya itu dari grammar. Padahal grammar itu banyak banget. Kalau kita lihat ya, grammar itu satu kamus sendiri gitu, banyak banget. Dari dulu dibahas penggunaan dan an, konsonan dan vokal, terus nanti ada the, terus ada lagi penggunaan preposition, penggunaan dan macam-macam gitu ya, singular, plural, dan macam-macam gitu. Tapi itu penting banget ya gitu. Nah, kebanyakan orang-orang yang les di Indonesia gitu ya, les bahasa Inggris di Indonesia, mereka punya kemampuan yang grammar luar biasa, tapi mereka takut ngomong gitu. Saya bingung banget, teman saya ada yang ikut les 9 tahun, tapi ketika ketemu foreigners gitu ya, mereka takut untuk ngucapin satu kalimat aja gitu. Karena kebanyakan kalau orang start belajarnya dari grammar, kemampuan otak mereka itu adalah mengidentifikasi benar dan salah gitu. Jadi kecenderungannya orang yang belajar grammarnya terlalu bagus gitu, ketika mereka dengerin native speaker gitu, mereka tidak berusaha memahami whole sentences. Mereka tidak berusaha memahami keseluruhan pesan gitu. Tapi yang mereka pelajari justru mereka mengidentifikasi detail gitu. Jadi kayak grammarnya salah, ini salah gitu. Jadi fokus mereka itu di sesuatu yang kecil-kecil, karena memang grammar bagi saya itu adalah detail. Sedangkan keseluruhan kalimat itu sangat tergantung atau dibentuk oleh structure, tenses, dan sentences. Jadi kayak gitu. Jadi padahal kalau orang yang belajar bahasa Inggris secara otodidak kayak saya ini gitu ya, belajarnya dari jalanan gitu kan, yang penting bukan grammarnya benar salah dulu gitu. Yang penting I can communicate my mind, I can communicate my heart, I can communicate what I want to share gitu ya, apa yang sebenarnya saya pengen sampaikan ke orang lain gitu. Karena dalam language yang terpenting adalah orang yang kita ajak bicara itu paham maksud yang mau kita sampaikan. That's it. Jadi bukan grammarnya salah atau benar gitu. Jadi kalau teman-teman
ngomong sama orang asing jangan dulu takut, oh jangan-jangan grammar saya salah gitu, ini salah dan salah gitu. Jadi ketika teman-teman fokusnya pada structure dulu, structure saya apa? Structure itu berkaitan dengan subjek, predikat, objek, keterangan. Bahwa sebuah kalimat yang sempurna itu minimal banget harus punya subjek dan predikat. I love. Itu sebenarnya sudah bisa dikatakan kalimat sempurna ya, I love. Saya mencintai gitu. Nah, mencintainya siapa dong gitu kan? Ayo sama siapa mencintainya? Ya bisa ditambah I love you gitu. Kalau dan penting banget I love you gitu kan. I love you berarti present. Saya mencintaimu. Sekarang ini saya mencintaimu. I'm loving you. Saya sedang mencintaimu gitu. Strukturnya adalah subjek, predikat, objek. Kemudian tensesnya gitu. Tensesnya supaya tahu kamu ini mencintainya sekarang, kemarin, udahan atau akan gitu ya. I will love you. Saya akan mencintaimu gitu. Berarti sekarang udah belum sih gitu kan. Kalau I will love you berarti sekarang kondisinya belum ya. Terus misalnya I have loved you. Saya sudah mencintaimu since I was young gitu. Mungkin dari saya muda gitu saya sudah mencintai kamu gitu sampai sekarang gitu. Terus apalagi I loved you. Loved you itu berarti past tense, berarti saya dulu itu pernah mencintaimu. I love you yesterday. Jahat banget ya, berarti today udah nggak cinta lagi gitu. Jadi tenses itu penting banget gitu supaya orang nggak salah paham. Jangan-jangan teman-teman tuh sebenarnya mau ngomong saya tuh mencintai kamu kemarin gitu, tapi teman-teman ngomongnya I love you. Nah orang udah berbunga-bunga dong. Ini mantan udah berbunga-bunga, wah mencintai saya gitu. Padahal sebenarnya itu udah pas. Duh kok jadi sedih gini ya. Oke, terus teman-teman mau PHP-in orang dengan ngomong I will love you gitu. Tapi teman-teman salah ngomongnya I love you ya, udah jadian dong gitu ya. Bercanda aja ya teman-teman, bukan ngajak teman-teman untuk mikir mantan, mikir gebetan atau pacaran, bukan. Nggak usah pacaran, langsung nikah aja. Loh kok jadi gitu pesennya? Oke, pokoknya itu penting banget. Tadi structure gitu, structure terus subjek, predikat, objek. Kenapa itu penting ya? Jadi tahu I love you, I love Mr. siapa nggak tahu gitu kan. I love, she loves her husband gitu dan seterusnya. Ya kayak itu. I leave the book on the table. Itu kalimatnya lengkap gitu, structure. Jadi orang jelas oh dia meninggalkan bukunya di atas meja gitu dan seterusnya. Di structure penting banget, tenses penting banget. Kemudian yang ketiga adalah tadi sentences. Sentences penting banget karena beda banget I love you, aku mencintaimu. Terus teman-teman mau tanya, kamu mencintai aku nggak? Do you love me? Gitu kan? Ni homa, ni hen how, gitu. Dan seterusnya. Jadi kan teman-teman nggak hanya pengen nyampein berita, tapi teman-teman juga sometimes teman-teman pengen bertanya gitu. Does she love her husband gitu. Itu very important as well gitu kan. Nah tapi bukan berarti grammar tidak penting, karena grammar itu penting banget. Cuman kalau video boleh saran, kalau kita mau improve our capability in speaking, listening, writing and speaking, writing, listening, reading yang cepat ya start from structure, karena structure itu very simple. Ada simple sentence, ada complete sentence, nanti ada kalimat induk, kalimat anak gitu ya, yang membutuhkan conjunction atau kata sambung gitu. Structure menjadi sangat penting gitu. Habis itu tenses untuk tahu waktunya kapan itu berlangsung, dan juga tipe-tipe sentences gitu. Yang juga sebenarnya tenses itu nggak banyak ya. Tenses itu hanya belasan gitu kalau bagi Vidya. Jadi Vidya belajarnya cepat gitu, belajar tenses. Jadi waktu Vidya belajar structure, Vidya hanya butuh 1 hari, karena Vidya hanya butuh tahu oh kalimat itu ada SPOK gitu, keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara gitu kan. It's very simple. One day to learn structure. Terus kemudian Vidya harus belajar lagi structure tentang simple sentence dan
complex sentence gitu, yang membutuhkan conjunction atau kata sambung. Misalnya, I love you because you are handsome, atau I love you because you are so kind. Because gitu. Ini jadi ada dua kalimat yang disambung dengan satu kata sambung. Itu juga kita harus pelajari strukturnya. Kata sambung ada banyak, because, and, or. Ada kata sambung seimbang, kata sambung bertingkat, sama kayak di Indonesia. So structure is become very important ya. Structure becomes very important. Terus kemudian yang kedua tadi Vidya ngomong tenses. Tenses itu hanya ada belasan. Teman-teman pelajari continuous, past, present, future, perfect. Sehari selesai itu belajar tenses. Kemudian yang ketiga teman-teman belajar sentence. Jadi tipe-tipe sentences. Sentences itu ada beragam, ada kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita gitu ya, kalimat apa lagi? Perintah kayak let's go. Itu kan ajakan, ayo gitu. Misalnya buy this gitu. Itu kan perintah. Jadi kalau kalimat tanya, do you love me? Do you love me? Not loves. Do you love me? Gitu. Apakah kamu mencintai saya? Gitu. Itu kalimat tanya. Berarti susunannya seperti apa? Subjeknya harus di mana? Terus nanti ada lagi passive voice and active voice gitu. Itu tadi berhubungan dengan structure ya, kayak I love you. He's loved me gitu. Kalau pas aktif kan saya mencintai dia, I loved you. Itu active sentence. Tapi ada passive sentence atau passive voice dengan misalnya he is loved by me. Dia dicintai oleh saya gitu. Kadang ketika objeknya itu lebih penting gitu ya, he is more important gitu than me, I want to put him as a subject, saya mau meletakkan dia sebagai subjek, ya udah kalimatnya jadi pasif gitu, he is loved by me gitu. Dia dicintai oleh saya. Ngomongnya cinta-cintaan nggak apa-apa ya, supaya gampang dipahami gitu. Kadang kalau kita ngomong tentang cinta itu lebih gampang dipahami. Terus apa lagi dong? Nah, terus kemudian grammar. Grammar ini sangat penting sekali ya. Kayak ini membuat sebuah kalimat itu lengkap gitu. Tapi grammar itu tidak bisa dipelajari dengan cepat sayangnya, karena banyak banget. Teman-teman kalau beli buku grammar itu tebel. Ada kamus grammar gitu. Saya mempelajari sih sambil jalan untuk grammar ini. Sedangkan tenses structure saya pelajari sehari, tenses saya pelajari sehari, dan juga sentences. Tenses, jadi structure sehari, tenses sehari, kemudian sentence, tipe-tipe kalimat itu saya pelajari sehari. Sedangkan untuk grammar saya pelajari sambil jalan karena itu satu kamus. Nah, itu yang membuat saya cukup berani ketika ngomong gitu. Karena dalam bahasa Inggris itu yang terpenting yaitu strukturnya dulu harus dapat, tensesnya harus benar, dan juga sentence-nya, kemudian grammar gitu. Jadi keempat itu penting. Yang ketiga, keep practicing it. Jadi terus berusaha mempelajari itu, terus mempraktekkan. Practice makes perfect, gitu kan? Practices make perfect, gitu. Jadi praktek itu membuat kita itu menjadi lebih bagus dan lebih bagus lagi, gitu. Kalau Vidya sendiri kan belajar bahasa Inggris itu kenapa secara otodidak? Vidya juga belajarnya kepepet gitu ya. Jadi ilmu Vidya itu ilmu kepepet bahasa Inggrisnya. Jadi waktu itu Vidya minta teman Vidya, Vid, coba dong kamu apply, ini ada lowongan, ada bukaan perusahaan asing nih gitu, lagi butuh arsitek dan interior designer, coba kamu apply gitu. Nah, Vidya di situ belajar karena Vidya sendiri sebelumnya tuh nggak pernah ikut les bahasa Inggris gitu, karena Vidya remaja itu memang susah banget gitu, maksudnya untuk ikut les gitu. Sedang les bahasa Inggris waktu itu kan mahal-mahal banget. Sekarang les bahasa Inggris tambah mahal-mahal banget gitu ya. Jadi Vidya dari kecil sih pengen banget ikut les bahasa Inggris, tapi karena mahal banget gitu dan Vidya masih punya kebutuhan yang lain, biasanya
Kalau Vidya magang itu ya Vidya untuk bayar kuliah dan seterusnya gitu. Jadi kadang Vidya nggak punya uang sisa yang cukup banyak untuk ikut les bahasa Inggris. Jadi sedih ya. Ya jadi kemampuan bahasa Inggris Vidya tuh bisa dibilang teman-teman Vidya tahu lah waktu Vidya kuliah tuh bahasa Inggrisnya Vidya tuh very painful, sangat menyakitkan gitu ya. Nah tapi waktu di situ Vidya termotivasi gitu. Vidya harus bisa gitu kan. Oke, terus Vidya harus mengubah portfolio Vidya ke dalam bahasa Inggris, CV Vidya ke bahasa Inggris. Vidya hanya lihat tiru gitu. Jadi Vidya ngelihat contoh-contoh CV, gimana penulisannya, Vidya tiru gitu. Apakah ini tipe perusahaan menggunakan British style atau American style gitu, dan seterusnya Vidya pelajari gitu. Kalau American style seperti ini, British style seperti itu. Terus kemudian CV Vidya ubah ke bahasa Inggris, portfolio karya-karya Vidya ubah di dalam bahasa Inggris gitu kan. Terus kemudian Vidya belajar interview. Jadi Vidya beli buku, Vidya coba belajar kayak 10 question yang sering diberikan saat interview, 25 question yang biasanya sering diberikan saat interview kayak tell me about yourself in 3 minutes. Jadi itu interviewer pengen supaya si interviewee itu bercerita tentang dirinya dalam 3 menit. Coba bayangin kita harus ngomong tentang diri kita dalam 3 menit. Terus what is your strengths, what is your weakness, what is your dan lain-lain gitu. Tell me about your keinginan next 5 years, next 10 years, dan seterusnya, apa harapan kamu, dan seterusnya. Pokoknya banyak banget buku-buku bahasa Inggris yang menjelaskan how to win the interview gitu ya, bagaimana memenangkan interview. Nah itu Vidya baca, Vidya coba pelajari kalimatnya, Vidya coba pelajari jawabannya, dan Vidya sesuaikan, Vidya adjust dengan ya cerita Vidya gitu ya, bukan Vidya hanya copying gitu apa yang dituliskan di buku tersebut, karena Vidya juga harus adjust, harus ubah sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan Vidya gitu ya. Dan Vidya mencoba menghafalkan. Waktu itu Vidya dapat interview 3 kali by phone, terus ketemu di Jakarta dan ketemu di Singapura ya. Alhamdulillah interview berjalan lancar, Vidya dapat kerjaan di sana. Nah masalah berikutnya adalah karena Vidya nggak punya kemampuan bahasa Inggris, di otak Vidya tuh hanya ada bahasa Inggris for CV, portfolio, and bahasa Inggris for interview gitu ya. Vidya nggak punya bahasa Inggris for daily conversation. Waktu itu Vidya beli buku English for daily conversation, karena Vidya harus open bank account, Vidya harus ketemu authority untuk working permit, resident permit gitu. Vidya harus ketemu landlord untuk sewa rumah. Vidya harus ketemu dokter ketika Vidya sakit gitu. Vidya harus ngomong sama pimpinan, harus ngomong sama kolega, harus ngomong sama klien waktu itu. Ngelakuin kesalahan nggak? Ngelakuin kesalahan gitu, karena dalam daily conversation itu kan sangat tergantung pada ketika kita speaking gitu, kita berbicara gitu, kita speak with other people gitu, itu kan sangat tergantung dengan pronunciation. Sedangkan jumlah vocabulary Vidya di kepala belum banyak gitu, pronunciation Vidya juga belum benar gitu kan, karena Vidya juga nggak kayak sekarang YouTube tuh banyak konten-konten yang mengajarkan bahasa Inggris. Kalau zaman dulu kita harus beli buku bahasa Inggris yang waktu itu juga nggak murah, les bahasa Inggris. Vidya kan eranya beda sama eranya kalian gitu ya. Era Vidya tuh era buku gitu. Udah tua banget ya. Era Vidya adalah remaja Vidya banyak dihabiskan membaca buku, karena nggak seperti sekarang konten kreator banyak, YouTube ada gitu. Dulu nggak seperti sekarang ya, dulu sangat ini banget gitu. Sekarang tuh banyak banget akses terhadap pendidikan, terhadap ilmu. Jadi nggak teman-teman manfaatin, jadi manfaatin semua yang ada saat ini yang disediakan oleh dunia atau yang disediakan oleh sebuah platform. Apalagi karena namanya kepepet gitu ya mau nggak mau Vidya langsung praktis gitu, learning by doing gitu. Vidya malamnya belajar, paginya langsung dipraktekkan gitu. Kayak setiap kali ketemu teman tuh pasti tanya gimana kabarmu, terus gimana
pendapatmu tentang hari ini, tentang cuaca, tentang macam-macam, tentang perjalananmu ke kantor. Jadi hanya untuk small talk lah, small talks. Tiap pagi tuh ada small talks. Vidya harus punya kemampuan small talks, kemudian Vidya harus punya kemampuan presentasi karya gitu. Sebenarnya kalau presentasi karya gak terlalu susah ya, karena kita udah familiar dengan bahasa yang atau kata-kata yang sering digunakan di arsitektur. Tapi yang membuat Vidya stres adalah small talks. Nah di awal tuh Vidya sempat dibilang teman-teman, kamu kok jadi cewek anteng banget sih gitu. Ditanyain banyak diemnya, banyak senyumnya. Tahu nggak kalian? Saya banyak senyum itu menutupi penderitaan saya yang nggak bisa jawab sebenarnya gitu. Karena memang jumlah vocabulary di kepala saya masih dikit banget gitu. Tapi tahu nggak teman-teman, berapa hari sih sebenarnya manusia itu butuh untuk bisa survive gitu. Akhirnya mereka bisa kembali berkomunikasi secara normal gitu, nggak bisu dan senyum-senyum seperti saya. Waktu itu saya membisu gitu, karena memang tidak ada kata di otak saya dalam kata bahasa Inggris itu masih sangat minim gitu. Jadi nggak tahu saya tiba-tiba menjadi gadis yang sangat manis yang hanya bisa senyum tanpa berkata-kata gitu, nggak cerewet gitu. Padahal saya aslinya cerewet. Cerewet nggak ya? Nggak lah. Saya hanya ngomong yang penting-penting aja. Kayak di sini, karena ini penting saya ngomong banyak. Tapi kalau nggak ngomong banyak, teman-teman bisa lihat saya biasanya sama laptop diem gitu, kerja lama gitu. Nah, ya gitu. Maksudnya dalam waktu 2 minggu sebenarnya manusia udah bisa bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Dalam 2 minggu video udah cerewet lagi, udah balik cerewet lagi gitu. Dan cerewetnya spesial. Sebelumnya cerewetnya pakai bahasa Indonesia, habis itu cerewetnya pakai bahasa Inggris. Ya akhirnya Vidya bisa bergaul dengan teman-teman di sana, bahkan bisa bercanda gitu. Dan Vidya tuh orangnya memang muka badak gitu ya. Jadi Vidya itu nggak takut malu berbuat salah. Asal salahnya ini bukan kenakalan ya. Salahnya ini karena Vidya berusaha. Misalnya Vidya nggak malu untuk pronounce kata itu salah. Vidya pernah ngomong dulu tuh driver, rider. Vidya ngomong apa? Oh, Vidya ngomong river. Terus teman-teman ngomong river gitu kan. Harusnya kan river, bukan driver. River tuh kayak driver gitu. Nah, itu pronunciation itu yang membuat Vidya ketika learning by doing itu lebih nempel gitu. Apalagi ketika Vidya ngelakuin kesalahan, automatically itu udah nempel banget. Kayak river dan driver ini tadi tuh udah nempel banget di otak Vidya. Itu menjadi sebuah story gitu ya buat Vidya, sangat mengena. Keep practicing-nya, terus mempraktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi yang senasib dan seperjuangan, bukan sependeritaan sama Vidya yang istilahnya kamu harus belajar bahasa Inggris karena kepepet gitu kan. Ya mungkin tips and trick dari Vidya untuk belajar bahasa Inggris secara otodidak, 3 itu dulu. Yang pertama adalah berusaha mengenal lebih dekat, PDKT sama bahasa Inggris. Terus kemudian yang kedua, coba teman-teman belajar bahasa Inggris lewat buku-buku atau YouTube tentang structure, sentence, tenses, and grammar. Ada jadi beberapa tadi kayak structure, tenses, sentences itu bisa dipelajari dalam hari. Kemudian grammar itu yang teman-teman bisa learning by doing. Kemudian menambah increase vocabulary kata dalam bahasa Inggris teman-teman bisa sambil jalan. Terus kemudian ya yang ketiga adalah keep practicing it. Practice menulis, practice speaking, practice writing gitu, practice listening setiap hari gitu. Ya mungkin itu. Di video berikutnya mungkin Vidya akan bagikan misalnya selain Vidya itu mempelajari dari English for interview, English for daily conversation. Yang ketiga, Vidya sebenarnya juga mempelajari IELTS dan TOEFL secara otodidak. Jadi waktu Vidya mau sekolah ke Eropa, setelah kerja di Singapura selama 3 tahun, kurang lebih 3 tahun, plus and minus lah, Vidya mutusin pengen study ke Eropa, maka Vidya harus mempelajari English for academic purpose. Jadi setelah English for general purpose, Vidya mempelajari English for academic purpose, di mana memang more difficult. Vidya ngakui English for academic is more difficult. Karena apa? Vocabulary yang digunakan is more scientific,
bahasa jurnal itu lebih susah dibanding bahasa buku. Kita harus rephrase kata-kata atau kalimat dalam jurnal supaya tidak terjadi plagiarism. It's more difficult gitu. Jadi memang tantangan ketika dari English for interview, English for daily conversation, English for general purpose, it's advanced gitu ya. Advanced. Nah, video harus improve lagi, yaitu English for academic purpose. Video nulis tesis, video nulis jurnal, video nulis macam-macam itu ya more challenging kalau video boleh bilang. So di video berikutnya video akan bagikan beberapa tips and trik, misalnya belajar IELTS dan TOEFL. Insya Allah doain video panjang umur. Ya maafkan kalau hari ini dandanan video asal banget. Ini video tadi bangun pagi, mandi, sholat subuh. Terus langsung nunggu langitnya agak terang dikit, walaupun ini langitnya masih gelap gitu ya. Terus video pengen bikin video vlog. Ngapain sih video bikin vlog? Untuk teman-teman subscriber video yang video cintai. Oke, abis ini video mau ngasih giveaway untuk 3 orang nih. Giveaway untuk 3 orang yang video akan mentorin gitu. Video akan jadi mentor gitu. Dan kita belajar bareng ya. Jangan mentor deh, kita belajar bareng gitu deh. Jadi tips and trick video ketika mempelajari IELTS. Jadi teman-teman yang mau ngejar IELTS nih, biasanya kalau yang studi ke Eropa, ke Inggris gitu kan, kebanyakan misalnya diutamakan adalah IELTS. Walaupun TOEFL juga boleh gitu ya. Jadi untuk teman-teman yang memang pengen fokus di IELTS, kenapa video bedakan? Karena ini beda banget IELTS dan TOEFL ya. IELTS itu sangat British style banget, sedangkan TOEFL itu sangat American style. Jadi penggunaan kata kayak di, kalau teman-teman ikut les IELTS gitu, kayak center itu akan salah gitu. Teman-teman harus nulisnya centre, C-E-N-T-R-E. So centernya itu penulisannya C-E-N-T-R-E. Itu kalau di IELTS. Sedangkan kalau di TOEFL center itu harus C-E-N-T-E-R. Ya, centre and center itu aja udah beda banget kan. Jadi video fokusin untuk yang IELTS dulu. Mungkin nextnya nanti video coba bagi waktu untuk teman-teman yang memang mau ngambil di TOEFL test. Oke. Video mau ngasih 3 giveaway. Video akan berusaha belajar bareng, mandu teman-teman, kita belajar bareng IELTS test, gimana improve speaking section, reading section, writing section, and listening section bareng video. Mungkin video ngadainnya tiap weekend ya kan. Terserah, nanti kita atur waktu bertiga gitu. Kenapa video hanya pengen 3 orang dulu? Karena supaya lebih intensif gitu. Karena memang betul-betul video pengen tahu kesulitan English barrier kalian yang kalian hadapi itu apa gitu. Nah, kenapa video kasih giveaway? Karena video dulu tuh pengen les, untuk dapat mentor itu berat banget gitu. Karena dulu nggak punya banyak uang gitu kan untuk bisa ikut les bahasa Inggris. Jadi ini video kasih free untuk teman-teman. Caranya subscribe YouTube video, like, klik lonceng, komen, dan juga share, supaya untuk giveaway berikutnya teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris bareng video juga dapat kesempatan gitu ya. Oke, video nggak akan memperpanjang video kali ini. Video juga harus ganti baju. Ini walaupun sudah mandi tapi video masih pakai daster daster rumahan. Nah, video harus berangkat kerja juga. Stay safe in the pandemic time. Tetap pakai masker, hand sanitizer, lebih hidup lebih higienis. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.